Halo Sobat Dapur Hani semua, jumpa lagi dengan saya. Hari ini menunya saya membuat pentol celup. Nah, pentol celup ini meskipun terbuat dari tepung kanji, tapi dia tidak alut sama sekali, empuk dan awet banget empuknya meskipun sudah dingin ya. Disajikan dengan saus kacang dan sedikit kecuran air jeruk limau. Mantep banget. Sama sekali tidak alot, lembut dan enak banget. Tidak alot kan, empuk banget. Saus kacangnya mantep banget. Oke, kita nggak usah lama-lama lagi ya, kita langsung aja tonton videonya bagaimana cara membuat pentol celup yang mudah dan gampang banget. Oke, langsung aja ya, let's cooking. Nah, sekarang kita siapkan dulu untuk bahan-bahannya. Ini untuk bumbunya ada 5 siung bawang putih. Jadi aku gunakan 5 siung aja udah cukup, ukuran sedang ya 5 siungnya. Kemudian aku tambahkan 4 butir kemiri yang sudah digoreng atau disangrai. Jadi jangan mentah ya, supaya rasanya itu lebih gurih, lebih kerasa gitu. Nah, kemudian aku tambahkan 1,5 sendok makan bawang merah goreng. Ini beli banyak ya di toko, atau bisa goreng sendiri, tinggal kita irisin aja bawang merah kemudian kita goreng, kita ambil 1,5 sendok makan. Nah, kemudian aku tambahkan 1 sendok teh garam, kurang lebih seginilah ya, ini udah cukupan. Kalau memang suka agak sedikit asin boleh ditambahin, tapi jangan terlalu asin nanti tidak enak. Kemudian aku tambahkan 1/2 sendok teh merica, ini aku pakai merica yang bijian. Kemudian 1 sendok makan kaldu bubuk, aku gunakan rasa sapi. Kalau mau rasa yang lainnya juga boleh. Kemudian aku tambahkan juga 1 sendok makan gula pasir ya, jadi supaya lebih enak gitu, ada sedikit manisnya. Kemudian 1/4 sendok teh vichin penyedap rasa, ini opsional ya. Nah, sekarang kita haluskan dulu semua bumbunya. Haluskan sampai halus ya. Kalau yang tidak suka micin, mungkin alergi micin, boleh tidak dipakai micin ya, karena sudah ada bawang putih dan juga gula, itu sama dengan vichin ya. Nah, ini sudah halus, tinggal kita kumpulkan bumbunya, kita sisihkan dulu. Nah, kemudian kita siapkan wajan dan masukkan bumbu halusnya. Kita masukkan ke dalam wajan seperti ini ya. Kemudian tambahkan 500 ml air secara bertahap ya, jadi jangan ditambahkan semua. Untuk 500 ml airnya kita tambahkan secara bertahap. Kemudian tambahkan 100 gram daging ayam plus kulitnya ya, ini dihaluskan, jadi tidak murni daging ayam, untuk supaya rasanya itu lebih enak. Tapi kalau ada daging sapi atau gajah ya, lemak-lemak sapi itu boleh, nanti rasanya itu biar lebih enak gitu, boleh ditambahkan lemak sapi atau diganti lemak sapi ya untuk daging ayam dan kulitnya ini. Kemudian tambahkan 250 gram tepung terigu protein sedang. Nah, ini nanti yang bikin dia itu tetap awet empuk, kenyal dan tetap awet empuk ya, karena kita kan tidak menggunakan daging. Nah, kemudian kita aduk rata, kita ratakan. Ini prosesnya hampir sama dengan waktu membuat empek-empek yang tanpa ikan itu ya, jadi aku bikin seperti itu. Nah, tambahkan sisa airnya secara bertahap. Dengan teknik ini jadinya pentol itu walaupun dia dingin, kena angin, kena udara gitu kan ya, dia tidak mudah keras, kering ataupun alot. Karena biasanya kalau kita memakai cara biasa tanpa harus seperti ini, itu biasanya saya sudah pernah coba ya, itu kalau dia dingin apalagi kena udara gitu ya, tidak kita kukus, dia akan jadi alot kering gitu. Nah, selesai, kita siap untuk memasaknya. Nah, kita masak adonan dengan api sedang sampai mengental. Nah, ini proses kayak gini yang bikin dia itu benar-benar nanti awet empuk. Jadi tidak perlu dia tuh masuk terus di dalam dandang yang hangat gitu kan ya.
Jadi pentolnya tetap kondisinya itu empuk dan enak, tetap kenyal. Jadi tidak harus dihangatkan terus. Karena ada yang kalau kita tidak pakai teknik ini, itu sudah pernah aku coba, jadinya seperti itu kering ya. Dan ini kental dan padat. Selesai matikan api, kita tunggu dingin dulu. Nah, sambil menunggu dingin atau menunggu suhunya turun ya, sambil sedikit kita uleni dengan spatula aja karena ini panas ya. Ini masih panas, jadi kita uleni dengan spatula seperti ini. Dan ini suhunya sudah turun, tambahkan 1 butir telur. Ini opsional ya, cuman biar lebih gurih aja karena aku suka biar lebih gurih, jadi aku tambahkan telur juga supaya jadinya pentolnya itu nanti dia sedikit mengembang gitu ya. Jadi kita tambahkan telur, kita aduk rata supaya tercampur rata dengan adonannya. Karena biar jadinya nanti itu agak besar-besar gitu. Nah, kemudian tambahkan 250 gram tepung tapioka. Nah, kita tambahkan 250 gram tepung tapioka. Tambahkan bertahap ya, sambil diuleni, jadi jangan langsung banyak. Sambil diuleni, diratakan, kita tambahkan bertahap. Nah, ini aku uleni dengan tangan supaya lebih mudah, dan ini tanganku sudah cuci tangan loh ya, nanti dikomplain lagi kenapa harus pakai tangan, karena susah gitu kan ya. Jadi lebih mudah kita pakai tangan aja ya, atau kita makan sendiri tidak masalah gitu ya. Nah, kita tambahkan lagi sisanya, sisa tepung tapioka atau tepung kanji. Kadang ada yang tanya tepung tapioka sama tepung kanji beda enggak? Enggak, sama jawabnya. Dan ini sudah selesai, siap untuk membuat pentolnya ya. Nah, ambil sejumput. Ini sudah cuci tangan juga aku ya. Ini ambil sejumput atau sesuaikan dengan keinginan, dan kemudian kita bulatkan. Mau kecil-kecil, mau besar, sesuaikan aja dengan keinginan masing-masing ya. Tidak ada keharusan harus kecil. Mungkin nanti ada yang komen tanya, "Mbak, gimana kalau kecil? Mbak, gimana kalau besar?" Jadi kecil sama besar itu terserah deh ya. Terserah, sesuaikan dengan keinginan. Mau dibikin besar, mau diisi apa ini cabai, dibikin yang kayak pentol mercon, itu juga boleh aja. Dan ini sudah selesai. Ini ada ukuran kecil dan juga sedang ya. Sudah selesai semua. Kita siap untuk memprosesnya. Kita panaskan kukusan karena kita akan mengukus, tidak kita rebus ya. Jadi cukup dikukus aja. Nah, masukkan pentolnya, pentol bulat ke dalam kukusan. Kalau mau direbus pun juga boleh, tapi tidak perlu ya, kita kukus gini aja udah lumayan. Biar nggak repot kita harus banyakin air gitu kan ya, cukup dikukus aja. Nah, kukus sampai pentolnya matang, kurang lebih 30 sampai 40 menit. Setelah kurang lebih 30-40 menit pentolnya sudah matang, kita matikan apinya. Kalau mau lebih tanak boleh kok ya, sambil direbus gitu atau direbus aja gitu, tapi dikukus aja udah baik, udah bagus maksudnya. Nah, ini lihat teksturnya kan udah bagus sekali kok ya. Nah, ini dia. Nah, pentolnya siap untuk disajikan. Sekarang kita buat untuk saus kacangnya. Ini aku gunakan 100 gram kacang tanah goreng. Ini nanti jadinya sudah banyak ya, cukup 100 gram kacang tanah yang sudah digoreng. Jadinya itu lebih untuk ukuran pentol segitu tadi. Kemudian aku tambahkan 3 siung bawang putih yang sudah digoreng. Jadi ini digoreng sampai layu gitu ya, tidak sampai kering. Kemudian aku tambahkan juga 8 biji cabai rawit merah ukuran sedang. Kalau mau lebih pedas boleh ditambahkan lagi, tapi kalau tidak suka pedas boleh dikurangi ya, atau diganti dengan cabai merah besar. Kemudian aku tambahkan 100 gram ubi madu rebus. Nah, ini supaya dia lebih kental dan lebih banyak ya. Kalau kita sebagai penjual, kalau hanya kacang aja kita nanti untungnya kurang ya. Jadi kita tambahkan ubi.
Kemudian tambahkan setengah sampai 3/4 sendok teh garam ya. Sesuaikan dengan selera, nanti bisa dicicipin. Kemudian aku tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Ini juga sesuaikan aja dengan selera, nanti dicicipin juga. Kemudian aku tambahkan 75 gram gula kelapa atau gula palem ya. Kalau orang Jawa bilang itu gula batok gitu ya. Nah, cuman kadang ada yang nggak tahu gula batok itu apa, jadi ya gula kelapa itu atau gula palem. Nah, kemudian tambahkan 750 ml air putih. Nah, kita masukkan ke blender. Masukkan semua bahan bumbu ya ke dalam blender kecuali gula kelapa atau gula palemnya. Nah, ini ubinya dipotong-potong dulu ya agar mudah saat di blender. Tadi lupa nggak saya potong, jadi aku langsung potong di sini aja. Masukkan juga garamnya. Kemudian gula pasir kita masukkan juga. Tambahkan juga cabai dan bawang putihnya. Nah, yang ini jangan dulu. Sekarang tambahkan air secukupnya aja ya untuk memblender, kurang lebih ya 450 ml ya. Ya segituan ya. Nah, sekarang kita blender dulu. Nah, ini selesai di blender. Tuang saus kacangnya ke dalam wajan. Jadi kita siapkan wajan karena kita akan memasaknya. Nah, kita tuang. Jadinya halus. Banyak kan ya kalau kita tambahkan ubi. Jadi kalau dijual biar nggak rugi. Nah, tambahkan sisa airnya untuk membersihkan sisa bumbu di blender ya. Kita bersihkan pakai sisa airnya. Karena kalau bisa itu kita jualan kan dengan harga murah, tapi kita tetap untung. Itu kan ya. Nah, kemudian tambahkan gula merahnya atau gula kelapanya ya. Gula batoknya. Kita tambahkan, kita sisir biar cepat larut. Nah, ini siap untuk memasaknya ya. Nyalakan api. Kemudian tambahkan 2 sendok makan kecap manis. Jadi rasanya tuh supaya lebih sedikit kayak legit, kayak apa ini, saus kacangnya yang buat untuk somai itu. Nah, seperti yang aku bikin sebelumnya. Nah, itu rasanya kan lebih manisnya tuh manis enak gitu kan ya. Masak sampai mendidih dan mengental. Nah, ini sudah mendidih dan mengental, kita aduk terus, jangan ditinggal ya, lebih sering diaduk nanti takutnya gosong di bawah kalau ditinggal. Jadi kita harus aduk-aduk terus seperti ini. Kemudian tambahkan 1 sendok makan tepung tapioka, larutkan dengan sedikit air. Ini sebagai pengental. Karena kalau hanya ubi sama kacang tanah aja tadi, karena kan bahannya sedikit ya, itu kentalnya kurang. Nah, karena ini airnya kan juga banyak, jadi kita tambahkan tepung tapioka supaya lebih kental dan hasilnya bisa lebih banyak, dan kalau kita jualan pun nggak akan rugi. Nah, aduk rata, masak sampai mengental, sedikit padat ya. Jadi kayak saus kacang yang padat itu, kayak gado-gado itu, saus kacangnya gado-gado, kayak gitu. Nah, selesai, matikan api, lihat ya, kental banget, ini bagus teksturnya. Kayak gini. Nah, saus kacang siap disajikan. Ini kalau dingin dia akan lebih mengental lagi. Nah, waktunya menyajikan. Ini pentolnya jadi banyak ya. Oh, jadi banyak sekali. Rasanya benar-benar enak. Dan ini saus kacangnya sudah siap juga untuk kita buat sajian. Ini pentolnya tetap empuk ya dan kenyal meski sudah dingin. Ini sudah dingin. Jadi karena kan aku buka ya kukusannya, jadi dia itu sudah dingin. Nah, dia tetap empuk, tetap enak, dan dia tidak alot sama sekali. Nah, kita buka ya, kita lihat. Nah, bagus kan teksturnya? Dia empuk, lembut, tapi tetap kenyal. Enak banget. Nih, ini kita ambil lagi satu. Nah, kenyal, empuk, dan tidak alot sama sekali ya. Oke. Nah, sajikan pentol dengan saus kacang. Kita
Kita sajikan dengan saus kacang. Karena banyak resep ya di internet itu yang sudah aku coba, itu kebanyakan kalau dia sudah dingin itu yang aku ikutin. Itu akhirnya jadinya itu kalau dingin tuh sedikit kayak kering, terus alot keras gitu, jadi nggak bisa empuk gitu. Nah, tambahkan air jeruk limau biar lebih segar, lebih enak. Nah, ini sebagian aku mau tusuk seperti sate, jadi aku bikin. Biasanya kalau pentol celup zaman dulu memang seperti ini, jadi ditusuk pakai apa ini, ada tusukannya dulu khusus untuk pentol ya. Jadi ini kalau ini kan tusukan sate. Kalau di desa itu nggak sepanjang tusukan sate gini untuk tusuknya. Nah, kayak gini. Nah, ini dia udah semua, banyak kan ya jadinya ya. Lumayan ini, bisa untuk bagi-bagi ke tetangga juga. Nah, sajikan dengan saus kacang dan kecuran air jeruk limau ya. Wow, mantep deh. Enak banget. Ini benar-benar enak loh. Bisa untuk si kecil di rumah, mungkin yang kepingin daripada beli ya, kita bisa bikin sendiri. Nah, boleh tambahkan sedikit kecap manis juga, biar rasanya tuh lebih enak lagi gitu ya. Nah, bisa untuk ide jualan juga, mungkin yang mau bikin apa ini ide jualan pentol celup, nah boleh dicoba ini. Untuk daging ayam boleh diganti lemak sapi ya supaya lebih enak. Nah, cukup mudah bukan membuat pentol celup? Silakan dicoba ya resepnya. Ini dijamin rasanya mantep banget ya, enak, lembut dan awet empuk meskipun sudah dingin. Dan saus kacangnya itu dijamin nendang banget. Ini rasanya enak banget. Silahkan dicoba, semoga cocok dengan resepnya. Terima kasih sudah menonton video Dapur Henny, semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.